Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi Indria. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas UAS Bahasa Indonesia tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Penggunaan sosial media sebagai wadah untuk berkomunikasi sudah lazim digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam sosial turut menarik perhatian, terutama penggunaan bahasa di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa juga berada di media sosial, khususnya Instagram, sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya untuk berkomentar dan penulisan caption. Pembahasan pertama, gaya bahasa Indonesia di media sosial. Yang kedua, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang ketiga, faktor penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama, gaya bahasa Indonesia di media sosial. Kebahasaan dalam penggunaan media sosial dan memberikan potensi masyarakat mengekspresikan maksud dan tujuan dari pengguna. Pengguna tidak hanya berkomunikasi untuk menyapa, kirim foto, video saja, namun memberikan komentar-komentar yang cukup aneh di dalam media sosial. Gaya bahasa dalam media sosial biasanya mencakup variasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, variasi bahasa Indonesia dengan bahasa gaul, bahasa Inggris, bahasa daerah setempat. Penggunaan bahasa terkadang tidak dapat memenuhi hal itu dengan baik, secara sengaja atau tidak. Seringkali pemakaian bahasa ternyata keliru, bahkan salah penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesalahan yang pertama yang dapat kita ambil adalah A. Kesalahan pembentukan kata. Kesalahan pembentukan kata dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Tony sedang mencuci baju. Penulisan kata mencuci harus diganti sehingga kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Tony sedang mencuci baju. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan lafaz karena hiperkorek. Kesalahan lafaz penulisan biasanya disebabkan karena pengaruh bahasa daerah serta bahasa asing. Contoh penulisan kata paham, pasal, fikir, pihak berupa menjadi paham, pasal dan pikir dan pihak. Kesalahan ketiga adalah kesalahan dalam penulisan kata atau yang disebut typo. Kesalahan dalam penulisan kata yang dimaksud adalah kesalahan dalam proses penulisan kata yang biasanya tidak bisa dihindari. Bentuk kesalahan seperti ini bisa saja dapat berupa kelebihan huruf dalam penulisan atau kekurangan huruf dan salah huruf dalam penulisan kata. Contoh penulisan kata yang salah sebagai berikut adalah rumaha yang seharusnya rumah. Yang ketiga, faktor penyebab kesalahan penggunaan bahasa di media sosial, faktor pergaulan. Pada media sosial muncul berkembang bahasa alay yang dimaksud adalah status, yang kemudian akan dibaca oleh remaja lain yang akan diikuti pemakaiannya dalam bahasa alay sehingga semakin marak digunakan oleh para remaja. Yang kedua adalah faktor gengsi. Banyak remaja yang berusaha ingin menjadi anak gaul yang tidak ketinggalan zaman. Hal ini menuntut mereka mengikuti perkembangan zaman, salah satunya menggunakan bahasa alay di media sosial, akronim dari bahasa anak lebay, yakni bahasa tulis berupa campuran bahasa gaul lisan, bahasa asing khususnya Inggris, singkatan kode, angka, dan simbol. Atau yang ketiga juga faktor iklan. Kegemaran seseorang menonton sinetron bahkan film iklan sedikit mempengaruhi dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Ini menyimpulkan bahwa bahasa yang kita gunakan di media sosial lainnya sering dan berjalan waktunya dapat menurunkan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Ini karena sosial media merupakan tempat berkumpulnya ragam bahasa yang baik, yang dalam bahasa Indonesia maupun dari luar, yang mengakibatkan penggunaan tidak lagi memperhatikan bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik. Sebenarnya sah-sah saja bagi mereka, terutama remaja yang menggunakan bahasa alay, karena hal tersebut merupakan bentuk kreativitas yang mereka buat. Namun jangan sampai menghilangkan budaya berbahasa Indonesia kita, karena biar bagaimanapun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebangsaan atau kebanggaan kita dan wajib untuk dijaga serta dilestarikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.